Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah serta rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan kepada kita pengetahuan lain tentang Uzair yang memastikan bahwa Uzair merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Allah menginginkan orang-orang mukmin agar bertawakuf terkait kisah Uzair agar keimanan mereka semakin meningkat terkait kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dan kembali membangkitkan manusia setelah tulang belulang mereka hancur luluh dan menjadi santapan cacing. Seperti itu juga dengan makhluk-makhluk lain yang diwakili keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan umat ini mendalami masalah-masalah lain, seperti apakah Uzair nabi ataukah bukan. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan tidak mengetahui tentang hal itu dengan maksud untuk mengajari umat bahwa inti kisah Uzair bukanlah persoalan-persoalan sampingan yang tidak penting seperti itu. Namun inti dari kisah ini adalah iman dan meningkatkan iman, karena memahami kisah ini termasuk bagian dari keimanan para sahabat, karena Allah memanggil mereka dengan berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman." An-Nisa ayat 136, Allah mengakui keimanan mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk tetap beriman. Dengan demikian, melalui kisah-kisah seperti ini, Allah memberikan mereka pelajaran sehingga iman mereka semakin bertambah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai kisah Uzair ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Muqatil, Hasan, dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa Uzair adalah seorang hamba soleh dan bijak. Suatu ketika, ia pergi menuju ladang miliknya untuk memeriksa kondisinya saat pulang. Ia menghampiri reruntuhan rumah saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Dia kepanasan lalu memasuki rumah itu dengan mengendarai keledai. Dia lalu turun dari keledainya. Saat itu ia membawa satu keranjang berisi buah tin dan keranjang lain berisi anggur. Dia singgah di tempat tersebut, lalu mengeluarkan piring yang ia bawa, memeras anggur yang ia bawa, lalu mengeluarkan roti kering. Roti kering ia celupkan ke dalam perasan anggur agar basah lalu ia makan. Setelah itu ia berbaring dan menyandarkan kaki ke tembok. Dia melihat atap rumah-rumah tersebut, juga melihat rumah-rumah lain yang sudah rata dengan tanah. Para penghuninya telah tiada. Dia juga melihat seonggok tulang yang sudah lapuk lalu mengatakan, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Dia tidak ragu Allah memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali negeri itu. Ia hanya mengucapkannya karena heran. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat maut lalu mencabut nyawa Uzair. Allah mematikannya selama 100 tahun. Setelah berlalu selama 100 tahun, dan selama itu terjadi banyak hal dan peristiwa di tengah Bani Israel, Allah kemudian mengirim seorang malaikat kepada Uzair untuk menghidupkannya kembali. Pertama, malaikat menciptakan hati agar ia bisa memahami, dan menciptakan kedua mata untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Malaikat kemudian menyusun penciptaannya dan Uzair melihat semua itu. Setelah itu malaikat menutup tulangnya dengan daging, bulu dan kulit. Selanjutnya meniupkan ruh padanya. Semua itu dilihat dan dimengerti Uzair. Dia kemudian duduk. Malaikat lalu bertanya padanya, "Berapa lama kau tinggal di sini?" Dia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Ini karena Uzair tidur tepat pada pertengahan siang, lalu dibangkitkan sebelum matahari terbenam. Dia berkata, "Atau setengah hari dan tidak sampai 1 hari." Malaikat kemudian berkata, "Tidak, engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu, yaitu roti kering dan perasan anggur di dalam piring yang masih tetap seperti sedia kala tanpa mengalami perubahan." Setelah itu malaikat mengalihkan pandangan Uzair ke tulang belulang keledainya agar menjadi bukti pasti bahwa ia tinggal selama 100 tahun di sana. Karena bukti makanan dan minuman yang tidak mengalami perubahan meski sudah berlalu waktu yang lama,
itu hanya sekadar bukti yang mungkin saja dibantah akal karena bisa saja hanya tipuan. Yang pasti menurutnya ia hanya tidur selama sebagian hari atau sehari saja, berbeda dengan melihat tulang belulang keledai ketika disusun kembali. Hujahnya sangat sempurna sehingga tidak bisa didustakan ataupun diragukan. Malaikat berkata, "Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Uzair melihat tulang belulang keledai miliknya disusun kembali setelah hancur luluh menjadi tanah, lalu dibungkus dengan daging. Saat melihat pemandangan seperti ini, Uzair pun berkata dengan iman yang kian bertambah, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya mengetahui hal itu sejak awal dan saya tidak ragu sedikit pun. Namun aku menginginkan hal itu agar imanku bertambah." Uzair kemudian naik keledai dan pulang ke kampungnya. Orang-orang tidak mengenalinya. Ia juga tidak mengenali rumahnya. Dia terus berjalan hingga tiba di rumahnya. Dia melihat seorang wanita tua yang buta dan lumpuh. Ia sudah berusia 120 tahun. Saat Uzair pergi meninggalkan mereka, wanita itu masih berusia 20 tahun. Wanita itu mengenali dan memahami Uzair. Pada usia tuanya, wanita tersebut menderita kelumpuhan. Uzair berkata, "Nenek, apa ini rumah Uzair?" Wanita itu menjawab, "Ya, ini rumah Uzair." Dia lalu menangis dan berkata, "Sejak sekian tahun lamanya aku tidak mengetahui seorang pun menyebut-nyebut nama Uzair. Orang-orang telah melupakannya." Uzair berkata, "Nenek, ini aku Uzair. Allah mewafatkanku selama 100 tahun, lalu membangkitkanku kembali." Wanita itu mengucapkan, "Subhanallah, kami kehilangan Uzair sejak 100 tahun lalu, dan kami tidak pernah lagi mendengar kabar beritanya." Uzair kembali menegaskan, "Nenek, ini aku Uzair." Wanita tua itu berkata, "Uzair doanya mustajab. Ia biasa mendoakan kesembuhan bagi orang sakit dan yang tertimpa musibah. Kalau begitu, berdoalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihatmu. Jika kau Uzair, pasti aku mengenalimu." Uzair kemudian berdoa kepada Allah, kemudian mengusap kedua matanya. Kedua mata wanita tua itu pun sembuh. Uzair meraih tangannya dan berkata, "Berdirilah atas izin Allah." Allah membuat kedua kaki wanita itu bebas bergerak dan bisa berdiri dengan sehat seakan-akan lepas dari ikatan. Dia lalu melihat Uzair dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau adalah Uzair." Wanita tua itu kemudian pergi ke perkampungan Bani Israel. Mereka tengah berada di tempat-tempat perkumpulan dan majelis-majelis. Anak Uzair saat itu adalah seorang syekh berusia 118 tahun, dan para cucunya adalah syekh-syekh di majelis tersebut. Wanita tua itu berkata dengan suara keras, "Ini Uzair telah datang kepada kalian," namun mereka mendustakannya. Wanita itu kemudian menjelaskan, "Ini aku Fulanah, budak milik kalian. Dia Uzair berdoa kepada Robnya lalu dia mengembalikan penglihatanku dan menyembuhkan kakiku. Dia Uzair mengatakan bahwa Allah mewafatkannya selama 100 tahun kemudian membangkitkannya kembali." Orang-orang menghampiri lalu menatapnya. Anaknya bilang, "Ayahku punya tahi lalat di antara kedua pundak." Dia membuka bajunya, dan benar dia adalah Uzair. Bani Israel kemudian berkata, "Di antara kita, tak seorang pun hafal Taurat selain Uzair seperti yang kami dengar. Nebukadnezar telah membakar kitab Taurat dan tidak tersisa sedikit pun selain yang dihafal orang-orang. Maka diktekan Taurat kepada kami, ayah Uzair, Saruka, memendam kitab Taurat di sebuah tempat yang hanya diketahui Uzair selama masa kekuasaan Nebukadnezar." Uzair kemudian mengajak mereka pergi ke tempat itu. Uzair lalu menggali dan mengeluarkan kitab Taurat, namun kertas-kertasnya sudah rusak dan tulisannya juga hilang. Uzair kemudian duduk di bawah sebuah pohon, sementara Bani Israel berada di sekelilingnya. Uzair memperbarui Taurat untuk mereka. Saat itu, dua benda bercahaya terang turun dari langit masuk ke dalam tubuh Uzair, lalu ia ingat kembali kitab Taurat dan memperbaruinya untuk Bani Israel. Karena itulah orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, yakni karena adanya dua benda bercahaya terang yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena ia memperbarui kitab Taurat dan memimpin Bani Israel. Uzair memperbarui Taurat di negeri Sawat, di kediaman Haskial, sedangkan perkampungan tempat Uzair meninggal dunia bernama Syarabas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Uzair tepat seperti yang difirmankan Allah, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, yaitu bagi Bani Israel. Karena ia duduk bersama anak-anaknya yang sudah tua, sementara ia masih muda, sebab, saat diwafatkan, ia berusia 40 tahun. Allah membangkitkannya dalam wujud muda, sama seperti kondisi saat ia meninggal dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dia dibangkitkan setelah Nebukadnezar meninggal dunia. Pernyataan serupa juga disampaikan Hasan. Ada satu bagian paling penting yang tersisa dari kisah ini, yaitu kaum Yahudi menyatakannya tanpa malu. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, At-Taubah ayat 30. Ini karena mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sama halnya seperti kaum Nasrani yang meragukan kuasa Allah untuk menciptakan Isa tanpa ayah. Meski mereka percaya bahwa Adam diciptakan tanpa melalui ayah dan ibu, ini adalah bagian dari kekacauan mereka, buruknya keyakinan mereka, dan persaingan di antara sekte-sekte Nasrani yang mengklaim kedekatan mereka dengan Tuhan palsu. Karena mustahil mereka ini menyembah Tuhan kita yang Maha Esa yang kita sembah, karena mereka menyembah Tuhan yang dilahirkan, menikah, dan berbuat kesalahan. Lain halnya dengan orang muslim yang memahasucikan rohnya dari segala kekurangan seperti itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan, dan apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Pernyataan kaum Yahudi di atas adalah pernyataan batil yang muncul dari jiwa tak beriman, jiwa yang meminjam istilah dan kata-kata orang-orang kafir, lalu mereka campurkan dengan agama. Semua ini terjadi lantaran tidak adanya kepercayaan akan kuasa Allah atas segala-galanya. Uzair pernah hidup kemudian meninggal dunia. Allah kemudian menghidupkannya kembali dengan perintah yang tidak lebih dari 2 huruf, kaf dan nun, yaitu kun, yang artinya jadilah, maka jadilah ia, seperti yang diakui Uzair sendiri melalui perkataannya, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah akhir dari kisah Uzair ini, mudah-mudahan bisa menjadi ibroh untuk kita semua. Amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.